ولما بلغ صلى عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية Allah. ثم عاد فقامتها بالأخلاء أو بشعب الحجون الوفاء فأمته حاملته أم أيمن الحبشية صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ساداتنا الأعزاء وأساتذتنا الفضلاء المكرمين والmuhtaramin wa fi muqaddimatihim, kami punya guru yaitu Bapak Kiai Samidun Al-Hafidh dan para dewan guru dan kepala sekolah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya karena belum dapat bocoran. Ini nggak ada bocoran langsung bersih. Ya, bukan sulap ini, bukan, memang nggak ada bocoran sama sekali. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya tadi saya dengar, masya Allah, ya, baca barzanjinya, baca sholawatnya begitu semangat. Mudah-mudahan itu menjadi wujud mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kalau tidak kenal maka tidak saya. Tapi sudah ada yang sayang sama saya, istri dan 2 anak saya. Ya, nama saya Muhammad Isa Gojirantau. Orang-orang sering panggil saya Gus Isa. Kenapa? Karena gampang, namanya simple. Padahal dulu saya pengennya dipanggilnya Goji. Kalau Isa itu kalau hari Natal itu. Jadi dan itu ada pelawak namanya Isa juga. Guru bapak itu yang pelawak guru baca ya Pak. Ya baca ya? Iya. Begitu keribu lagi rambutnya. Ya, kalau dulu kuliah di Libya. Libya di mana Libya? Ngetannya Cilacap. Bukan. Mesir, Libya, Tunis. Terus aja saya jadi negara-negara utara Afrika. Ya, meskipun di benua Afrika, tapi kalau yang bagian utara itu rata-rata negara yang warganya itu warga Arab. Ya, dan menggunakan bahasa Arab, kecuali di Tunis. Di Tunis pakai bahasa Arab, tetapi kalau kita di Tunis itu ya sama seperti kita di Perancis, bahasa-bahasa yang digunakan di koran, majalah, berita-berita, media televisi, media sosial itu menggunakan bahasa Perancis.
ini dulu ya, almarhum Gus Dur pernah cerita ketika zamannya Inul ya, yang lagi heboh tahun berapa itu? Iya, ngumpul itu. Itu kata Gus Dur, yang ngomong begitu belum pernah ke Timur Tengah. Timur Tengah lebih parah dibanding Indonesia. Indonesia itu termasuk yang lebih sopan, yang relatif lebih baik lah, jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain. Maka seandainya kata ya Nabi itu kenapa turunnya di Arab yang pantas gitu? Karena jauh dari turunnya Rasul aja masyarakatnya begitu tamadun. Ya, ini hal yang harus kita syukuri. Bahkan di Libya, di Mesir, itu orang-orang Indonesia menjadi panutan bagi mereka. Mereka menyebutnya dengan Al-Maghribil Aqsa, Al-Masyriqil Aqsa, negara timur yang paling jauh. Karena bagi mereka lebih jauh ya, kita akui gitu. Kalau bagi mereka lokasi geografis kita itu jauh sekali dibanding mereka. Kalau ke Libya itu 26 jam perjalanan naik pesawat. Ya, udah gitu kita mengejar malam. Dari sini malam, ya terus nyampe ke Thailand malam, terus sampai ke India malam. Jadi kita ngejar malam. Sampai sana malam lagi. Saya juga jalan-jalan ini matahari. Malam dari sini berangkat malam sampai sana malam. Biar ketemu matahari. Nah, itu sekilas perkenalan kita ya Pak, Bu. Sampai jam berapa kita ini? Di sini kan masjid yang mau dibuat jamaah jadi gak lama-lama ya. Insya Allah pembahasan saya agak lama, 10 menit langsung selesai. Boleh? Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting. Ini apa temanya? Maulid Nabi ya. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Pertama, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali menjadi sumber polemik. Ya, peringatannya seringkali menjadi sumber polemik antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Bahkan yang tadinya ikut Maulid, saya sering ketemu sama bapak-bapak di Jakarta ketika saya tanya mau kemana Pak? Mau Maulid. Kok wajahnya lesu begitu? Sebenarnya saya sudah mulai ragu. Saya sudah mulai ragu ini Maulid ini sebenarnya boleh atau tidak ya? Kalau ragu ikut, takut saya Mas. Takut kenapa? Takut kalau saya mati, saya nggak disolatin. Jadi seperti itu. Ini sudah banyak di Jakarta keraguan-keraguan yang ada ketika bulan Maulid datang sudah mulai banyak. Maka kami rasa di sini penting ya disampaikan kepada hadirin semua. Ini jangan-jangan di sini ada yang model-model gini. Masa-maunya guyonan aja dulu. Kalau ada murid yang guyonan aja ditempeleng. Dulu zaman kita kecil kita ditempeleng. Kalau zaman sekarang kasus. Dulu ya kan. Nah, paling tidak ada 3 aspek yang ingin saya sampaikan. Pertama, aspek pelaksanaan ya. Bahasa saya sesuaikan dengan bahasa teman-teman semua. Pertama, aspek pelaksanaan. Di dalam aspek pelaksanaan Maulid itu pertama kali dilaksanakan pada abad ke-7 Hijriah. Berarti tahun keberapa itu Pak? Tahun lalu. Abad ke-7 Hijriah di tahun lalu, betul itu. Jawaban yang tidak salah, tapi bikin gemes gitu. Mungkin juga pernah dapat ya di lembar jawaban itu begitu mungkin murid-muridnya. Nggak salah tapi bikin gemes gitu. Ya, sekitar tahun 700 Hijriah. Kalau kita lihat catatan sejarah di tahun ke-700 Hijriah atau di abad ke-7, maka kita lihat ekspansi Islam itu sudah menjalar ke Eropa, ke tanah Afrika. Di Mesir sudah ada yang namanya Amr bin As. Kalau kita ke Rusia, kan karena Rusia sekarang lagi viral ya, itu ada sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus kalau kita ke Spanyol, itu ada yang namanya Khalid bin Ziyad.
Jadi Islam itu ekspansinya sudah luar biasa. Abad ke-7. Padahal Islam masuk ke Indonesia abad ke-14, Pak. Beda berapa abad berarti? 7 tahun. 7 abad, ya. Berarti saya sengaja, Bu. berarti fokus. Berarti beda 7 abad, 700 tahun, betul. Nah, maka karena sudah banyak ekspansi termasuk ke negara yang dinamakan negara Irak. Maka di sana ada Imam Hanafi dari Irak, Imam Hambali dari Irak. Maka yang pertama kali melakukan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga berasal dari Irak, seorang raja dari wilayah Irbil di Irak yang namanya Muzaffaruddin Al-Qurtabri. Tuh. Jadi zaman Rasul enggak ada Maulid. Jadi kalau misalnya mereka yang nggak suka Maulid terus bilang zaman Rasul nggak ada, ente benar, nggak salah, cuma bikin Jadi pada abad ke-7, ya Pak. Di dalam Al-Quran nggak ada juga perintahnya kok. Dalam hadis nggak ada secara gamblang seperti perintah sholat, perintah zakat, itu ada di dalam Quran hadis. Tetapi Maulid nggak ada. Tapi menariknya tidak ada perintahnya, di sisi lain tidak ada larangan. Maka ketika tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan, masuk ke ranah tengah yang disebut dengan mubah. Hukum Islam ada 5. Yang paling tinggi adalah wajib. Turunan dari wajib sunnah, turunan dari sunnah mubah, turunan dari mubah makruh, yang paling terakhir haram. Maulid posisinya di tengah mubah karena tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Di dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, salah satu-satunya ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di tanah Arab, di Saudi Arabia, tepatnya di kota Mekah. Di situ disebutkan bahwasanya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ibadah, bukan ibadah. Artinya ketika bukan ibadah, maka masuk ke ranah tadi itu mubah, selama tidak melanggar syariat. Nyambung terus ini, nyambung Pak, nyambung ya. Sampai ranah sini Maulid dikatakan mubah. Kenapa? Karena dia adalah tradisi. Error. Iya, 12. Lanjut apa stop? Kalau stop silakan baca sejarahnya ya di rumah. Nah, jadi di dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha, Mafahim Yajib Antusoha artinya pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Bahwasanya yang perlu diluruskan, Maulid itu bukan ibadah. Maulid itu adalah tradisi. Ketika saya buka KBBI, apa itu KBBI Pak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa guru bahasa Indonesia di sini? Apa artinya tradisi? Maka tidak heran ketika ujian nasional bahasa Indonesia rata-rata nilainya padahal bahasa sendiri ya Pak. Nah, tradisi itu adalah warisan dari orang-orang terdahulu secara turun-menurun dan dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Itu adalah tradisi. Kenapa dinamakan tradisi? Karena sesungguhnya Maulid bukan warisan Al-Quran dan tetapi di sisi lain tradisi ada juga yang bernilai ibadah. Contoh, pakai sarung tradisi atau ibadah?
Tradisi. Karena begitu sampai di luar negara Indonesia nggak ada orang pakai sarung, maka dinamakan tradisi. Tapi memakai sarung bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena menggunakan sarung salah satu syarat kita untuk menutup aurat, dan menutup aurat itu adalah wajib. Tradisi memiliki nilai ibadah. Sama dengan maulid, tradisi memiliki nilai ibadah. Kenapa memiliki nilai ibadah? Setelah tadi saya dengar susunan acara ada yang namanya memperdengarkan ayat suci Al-Quran. Ibadah bukan itu? Dengar nasihat, ibadah bukan? Doa, bahkan doa dikatakan mukhul ibadah, intisari dari ibadah. Itu doa, ya, ibadah. Maka tradisi maulid sampai di sini sepakat kita ya, dia bukan ibadah. Kalau bukan ibadah tidak pantas kita labelkan halal atau haram, boleh atau tidak. Tetapi kita lihat apa isinya. Ketika isinya ternyata tradisi, dan tradisi ini ya memiliki nilai ibadah, maka kita nyatakan maulid boleh atau yang disebut dengan mubah. Di dalam kitab lain ya, seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Karim Zidan Al-Wajiz fi Ushulul Fiqh, Al-Wajiz fi Ushulul Fiqh, dikatakan tradisi ada yang mengandung unsur syariat, maka tradisi itu boleh. Maka kalau kita lihat tadi dari susunan acara ya maulid, maka semuanya itu tidak ada yang melanggar dengan syariat. Maka ini ya argumentasi pertama kenapa maulid dibolehkan. Nyambung ke sini? Nyambung. Jadi kalau misalnya ketemu ada orang yang nggak suka maulid sampai gini gitu, atau yang mulai ragu-ragu sampai gitu. Ya. Yang kedua, ya argumentasi kedua, bahwasanya maulid ini bukan pendapat dari kita saja, bukan, tapi dari ulama-ulama besar setelah hafid. Kalau ada ulama mendapat gelar hafid, beliau itu sudah hafal Al-Quran dan sudah hafal ribuan hadis. Sudah hafal ribuan hadis, Pak. Ada ulama yang bernama Syekh Al-Alim Al-Hafidh Al-Maqdisi menyebutkan orang yang pertama kali mendapatkan berkah maulid. Siapa, Pak? Yang pertama kali mendapatkan berkah maulid siapa? Abu Lahab. Di dalam syairnya disebutkan ada annahu fi kulli yaumin naini abada, setiap hari Senin sejak Abu Lahab mati sampai nanti waktu yang tidak terbatas akan disebutkan abada, yukhaffafu anhul adabu masruran bi ahmada, akan diringankan azabnya Abu Lahab. Kenapa? Di sini ada hal itu menunjukkan kondisinya si Abu Lahab. Kenapa ketika hari Senin itu kenapa dia diringankan? Masruron di Ahmada, karena dia merasa senang lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak ibu rajin ikutin maulid ketika bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, itu nggak ada bulan Hijriah dari sampai 31 ya Bu ya. Itu setiap hari itu maulid, tapi tidak pernah sholat. Kira-kira masuk surga atau neraka, Bu? Surga. Masuk neraka. Tapi setiap malam, setiap hari Senin diringani. Mau, Pak? Masuk neraka betul, nggak pernah sholat. Tapi setiap hari Senin diringanin loh. Ya, sampai Abu Lahab nggak pernah sholat. Ya, jadi kalau bagaimana dengan kita? Kita kan bukan selevel Abu Lahab. Kita tidak kafir, benar ya? Dan kita juga tidak dicantumkan nama kita di dalam Al-Quran karena terlaknat seperti Abu Lahab, tidak. Dan kita layakan itu maulid setiap tahun, insya Allah kita akan masuk
dalam surganya Allah dan bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu argumentasi dari seorang alim al-hafidh al-Maqdisi. Kira-kira cukup apa lanjut? Ada yang kedua, Bu. Ada yang kedua, Pak. Seorang ulama besar sama mendapatkan gelar al-hafidh. Tadi apa? Kalau mendapatkan gelar al-hafidh, dia syaratnya apa? Hafal Al-Quran dan hafal ribuan hadis. Ribuan hadis ya Pak. Nah, dia menjelaskan tentang puasa 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Puasa gak kemarin Pak? Wah, jujur banget itu. Enggak. Bisa puasa ya Pak. Kenapa? Karena di dalam beliau mengatakan hada yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Tanggal 10 Muharram itu kenapa menjadi hari yang baik? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Pertanyaan saya, penenggelaman Fir'aun itu sekali apa berkali-kali? Sekali. Tapi puasanya berkali-kali. Kenapa kita disyariatkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram itu? Karena itu adalah nikmat. Ketika Fir'aun yang mengaku dia adalah sebagai Tuhan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi Musa diselamatkan, itu adalah nikmat. Maka kita disunahkan untuk berpuasa. Pertanyaan saya, ada gak nikmat yang lebih besar dari itu? Ada gak? Ada ya. Ada gak ya? Ada gak kira-kira? Ada. Apa tuh? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pantas kita rayakan, kita tasyakuri dengan memperingati hari kelahirannya. Tuh. Udah berapa tuh tadi ulama yang saya sebutin? Hah? Dua apa tiga? Dua. Yang belum jawab itu tahuan itu belum makan. Repot memang kalau menjelasin sama orang yang belum makan. Dua atau yang gak jelas tiga, satu lagi ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 5 disebutkan potongannya seperti ini. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya, Al-Imam Al-Hafidh, semua yang saya sebutkan Al-Hafidh gelarnya. Ad-Darqutni menyebutkan tafsir ayyamillah adalah peringatilah manusia di ayyamillah dengan nikmat Allah. Nikmat Allah banyak Pak, sehat kita nikmat Allah, kita panjang umur nikmat Allah. Semua yang ada di tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala nikmat Allah, dan paling besar nikmat kita adalah nikmat Islam dan iman. Tapi nikmat yang paling besar yang kita miliki, nikmat iman dan Islam, tidak akan pernah kita rasakan kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada di muka bumi ini. Betul. Jadi lebih besar mana nikmatnya? Lebih besar nikmatnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Maka sudah sangat pantas kita untuk syukuri itu. Ya, wa dzakirhum, dan ingati manusia. Ingat, dikasih tahu bahwa kita tuh punya nikmat yang sangat besar, yaitu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada 3 ulama min ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa maulid itu boleh. Tadi dari aspek pelaksanaannya sudah saya bahas. Dari dalil-dalil para ulama min ahli sunnah wal jamaah sudah saya bahas. Ya, mereka semua yang saya aturkan, yang saya sampaikan adalah al-hafidh yang ribuan hadis mereka sudah hafal. Tiba-tiba ada seorang ustadz datang cuma hafal 2 hadis. Itu pun kalau laptopnya dibuka, itu pun sumbernya tabayatubu YouTube. Dan bila maulid bid'ah. Ya, 3 bapak dan ibu yang menjadi wasit lah, menjadi hakim mana yang harus kita ikuti. Nyambung sampai sini ya. Sudah jam berapa ini? 15 menit lagi.
Itu dari segi dalilnya, segi aspek. Ngajak mulu saya kan jadi tersinggung ini. Sudah lapar ya Pak? Sudah lapar ya? Jujur aja sudah lapar. Jadi dia lapar ke sama. Oke, sekarang saya masuk ke hikmah maulid sebagai penutup Pak. Sebagai penutup ya, hikmah maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi dalilnya ya Pak. Jadi sudah marem belum? Sudah marem ya, sudah punya dalil yang kuat untuk mengikuti maulid Nabi Muhammad. Sekarang hikmah maulid. Saya ingin membawa hikmah maulid dengan bahasa-bahasa kekinian Pak. Dengan bahasa-bahasa yang kita hadapi sekarang ini, dengan konteks permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Sekarang kita pelajari sejarah Nabi sejak Nabi lahir sampai Nabi Muhammad menikah. Nabi lahir dari keluarga yang sederhana. Di dalam kandungan ayahandanya sudah meninggal dunia. Begitu lahir dirawat oleh ibundanya Sayyidah Aminah. Berapa tahun Pak Bu? Berapa tahun dirawat oleh ibunya? 6 tahun. Anak 6 tahun kira-kira bagaimana ketergantungan kepada ibunya? Masih tinggi atau sudah biasa saja? Masih tinggi Pak. 6 tahun ibunya meninggal, dirawat sama kakeknya. 2 tahun kakeknya merawat, meninggal, dirawat sama pamannya Abu Thalib. Tapi di dalam catatan sejarah mengatakan, ya, riwayat menyebutkan bahwa Abu Thalib itu bukan orang kaya. Udah bukan orang kaya, anaknya banyak. Nah, repot kalau begini. Bukan orang kaya, anaknya banyak. Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, Nabi Muhammad ikut berdagang. Nabi Muhammad di dalam catatan sejarah menjadi pengembala kambing. Dan berdagangnya ketika itu Nabi Muhammad bukan dalam negeri saja, sampai ke negeri Syam. Negeri Syam kalau misalnya kita lihat di Google Map Pak, itu jaraknya seperti Jakarta Surabaya. Tapi ketika itu mereka bukan menggunakan kendaraan canggih seperti saat ini, bukan, ya kan? Berarti perjuangannya Nabi Muhammad ketika masih kecil, ketika masih belia luar biasa. Pertanyaannya, kita mungkin sering bertanya, atau yang biasanya kritis lah, sering bertanya. Katanya Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Tapi kok begitu menderita Nabi Muhammad hidupnya? Betul ya? Betul ya? Menderita sekali Nabi Muhammad. Sejak dilahirkan sampai menikah menderita sekali Nabi Muhammad hidupnya. Padahal jabatannya Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah hendak menelantarkan Nabi Muhammad? Apakah Allah membenci Nabi Muhammad? Bahkan untuk melihat wajah ayahnya saja Allah tidak mengizinkannya. Maka ada di dalam Al-Quran yang mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma. Wahai Muhammad, Tuhanmu sedang tidak menelantarkanmu. Tuhanmu tidak sedang membencimu. Lalu sedang apa Allah ketika Nabi Muhammad lahir? Bahkan ketika kecil harus mencari nafkahnya sendiri. Apa tujuan Allah ketika itu memperlakukan Nabi Muhammad seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan mencetak seorang pemimpin umat manusia di akhir zaman. Mencetak seorang pemimpin. Kenapa? Ketika seorang pemimpin lahir dari kondisi yang sulit, dia akan punya kepekaan, punya sensitivitas. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu mungkin dari jutaan atau miliaran laki-laki di muka bumi ini yang paling peka laki-laki adalah Nabi. Ibu-ibu kan sering bilang laki-laki enggak peka. Ibu-ibunya bilang laki-laki enggak peka, tapi ibu-ibunya cuma ngasih kode. Tahu dia enggak peka. Bukan ngomong langsung, malah ngasih kode. Sampai kapan juga bakal nyambung. Ibunya ngasih kode, laki-lakinya enggak peka. Bakal nyambung. Ya, betul. Berarti suka ngasih kode. Ya, jadi Nabi Muhammad itu laki-laki yang paling peka. Kenapa? Karena dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Nah, hikmahnya apa? Nah, ada di dalam bahasa motivasi, ya, kita ini punya potensi yang disebut dengan potensi IQOS. Itu bahasa Cilacap.
Nah, seorang sekian ICOS itu apa? Intelligent Control of Survival. Ya Pak ya? Apa itu artinya? Kecerdasan seseorang untuk mengkontrol ya hidupnya, of survival, untuk bertahan diri, bertahan hidup. Bahasa gampangnya the power of Tapi kemampuan itu tidak akan keluar kalau kehidupan kita bahagia-bahagia saja. Kemampuan itu tidak akan keluar kalau kehidupan kita normal-normal saja. Kita mungkin tidak kuat lari 1 kilometer Pak Bu, atau 2 kilometer nggak kuat. Tapi begitu dikejar anjing, jangankan 2 kilometer, ya 20 kilometer pun kuat. Perkara nanti diurut ya, diurut atau dibikin perkara belakangan, yang penting kuat dulu. Bener nggak? Itu namanya bahasa kerennya ICOS, Intelligent Control of Survival. Maka tidak heran orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dia akan melaju pesat di kemudian harinya. Kenapa demikian? Gampangnya Pak Bu, kalau Bapak megang selang, dialiri air, ketika dijepit ujungnya apa yang terjadi? Mancrut, ya apa mancrut? Muncrat, kan muncrat. Tapi itu mancrut atau muncrat? Ya kan? Lebih jauh ya, ketika meresap lebih jauh, benar ya? Itu logika gampang begitu. Ketika manusia dijepit, dihimpit oleh keadaan, dia akan meresap lebih jauh. Maka tidak heran seorang Yahudi berkeluarga negara Inggris pada tahun 1978 mengarang sebuah buku yang namanya The 100, atau isinya 100 list orang-orang terhebat di muka bumi ini. Nomor 1 siapa? Nabi Muhammad. Saya sampai merinding. Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Muhammad. Pada ketika itu belum ada Google, belum ada WhatsApp, koordinasi gampang. Sekarang udah ada WhatsApp, koordinasi gampang, ada grup. Masih aja bilang, gue nggak tahu kok informasinya. Ada kayak gitu. Ada. Saya kok nggak tahu informasinya. Ada dari grup, jadi akhirnya udah ada grup, tetap aja dijak-jakin juga. Ada yang model-model kayak gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad nomor 1. Kehebatan Nabi Muhammad bukan datang dari supporternya. Supporternya siapa? Kita di umatnya. Kalau kehebatan ya seseorang diakui oleh supporternya doang itu yang biasa, kayak timnas Indonesia. Supporternya bilang, wah hebat, atau bantai 5-1. Ya, biasa. Nabi Muhammad ya selain supporternya, selain umatnya, umat Yahudi, umat Nasrani, itu mengakui. Umat Nasrani di dalam buku yang dikarang oleh John S. Vestito, bukunya Encyclopedia Oxford, itu menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhasil yang mengubah kebiasaan umat manusia. Karena ketika itu masyarakat Arab Jahiliyah yang terkenal dengan kejahiliahannya. Bukan berarti mereka itu bodoh, bukan Pak. Di sana itu banyak ahli sastra, di sana itu banyak orang-orang pintar, tetapi moralnya yang rusak ketika itu. Setelah Nabi Muhammad turun, berubah. Datang pengakuan dari umat Nasrani, umat Yahudi. Jadi kehebatan Nabi Muhammad itu sudah sangat sempurna. Maka tidak heran ya, sebagai closing statement, kata orang Sufian, closing statement saya ya, di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka tidak heran Allah menjadikan standarisasi. Ya, kalau akreditasi standarnya ada 8. Kalau kita pengen terakreditasi A, karena Bapak Ibu adalah guru, kalau kita pengen terakreditasi A menjadi umat Nabi Muhammad, standarnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mana akhlaknya? Akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Seperti itu. Jelas dan nyambung ya Pak? Sekarang jam berapa? Jam 12.
Apa itu bukan alasan. Dan jangan pernah mengatakan di dalam diri kita, mohon maaf, kok Allah gak sayang sama saya ya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak hendak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Percayalah, Allah ingin kita melesat lebih jauh seperti melesatnya air ketika dijepit ujung selangnya. Ya Pak ya, kayaknya udah bisa dipahami dan ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguknya nggak tahu paham apa Ustaz ya, tidak maksud saya lah. Nggak tahu, yang penting ngangguk-ngangguk. Standar saya ngangguk-ngangguk. Mudah-mudahan paham. Cukup yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis berkah dan kita bertemu lagi nanti di hari kiamat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.